Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita misteri dan horor, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Pada tahun 1976 di desa Asmoro, Rejo, Jawa Timur, hidup sebuah keluarga yang sederhana namun bahagia. Sardi, seorang petani, tinggal bersama istrinya Wiwi dan dua anak mereka, Ningsih dan Eko. Kehidupan mereka di desa yang dikelilingi oleh hutan dan lereng bukit biasanya damai dan tentram sampai suatu hari ketika Sardi tanpa sengaja memicu kemarahan makhluk gaib yang menghuni hutan itu. Suatu sore, Sardi pergi ke lereng bukit untuk mencari kayu bakar. Saat sedang berjalan-jalan di hutan, ia menemukan sebuah dahan pohon jati tua yang patah namun masih terhubung dengan pohon utama. Dahan itu tampak kokoh dan bagus untuk dijadikan kayu bakar. Dengan sebilah parang yang selalu dibawanya, Sardi memotong dahan tersebut dan membawanya pulang. Di rumah, dahan pohon jati itu disimpan di dapur. Sardi merasa puas dengan temuannya, tidak menyadari bahwa tindakannya itu telah mengusik kedamaian makhluk gaib yang menjaga pohon jati tua tersebut. Malam itu, angin bertiup kencang dan hawa dingin menyelimuti desa. Ningsih, putri sulung Sardi, mulai merasa gelisah dan sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Seminggu setelah kejadian itu, Ningsih mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering berbicara sendiri dan terkadang menangis tanpa sebab yang jelas. Wiwi, yang merasa khawatir, memutuskan untuk menemui Mbak Asmo, dukun desa yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Mbak Asmo, seorang pria tua dengan mata tajam dan suara dalam yang menenangkan, mendengarkan dengan seksama cerita Wiwi. Setelah mendengar penjelasan Wiwi, Mbak Asmo memanggil Joyo, pembantunya yang setia, untuk menyiapkan ritual khusus. Sardi, apa kau melakukan sesuatu yang mungkin mengusik makhluk gaib? Tanya Mbak Asmo dengan tatapan serius. Sardi mengangguk ragu-ragu dan menceritakan tentang dahan pohon jati yang dipotongnya. Wajah Mbak Asmo berubah serius. Kau telah memotong dahan pohon jati tua tanpa izin. Pohon itu dihuni oleh Gondoruo, makhluk gaib yang sangat kuat dan penuh dendam. Dia marah karena kau telah mengusiknya dan sekarang menargetkan Ningsih sebagai gantinya. Sardi merasa sangat menyesal dan takut. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Kami tidak ingin kehilangan Ningsih, katanya dengan suara gemetar. Mbak Asmo menenangkan Sardi dan berkata, kita harus melakukan ritual untuk menenangkan Gondoruo dan minta maaf atas kesalahanmu. Ini akan menjadi perjuangan yang berat, tapi kita harus berusaha menyelamatkan Ningsih. Malam itu, Mbak Asmo memulai ritual di rumah Sardi. Dengan bantuan Joyo, mereka menyiapkan sesaji dan mantra-mantra khusus untuk memanggil Gondoruo. Seluruh keluarga Sardi termasuk Ningsih yang sudah sangat lemah berkumpul di ruang tengah rumah. Ritual dimulai dengan Mbah Asmo yang mengucapkan mantra-mantra kuno sambil memegang keris pusaka. Joyo menyalakan dupa dan menaburkan bunga-bunga sesaji di sekitar rumah. Hawa dingin semakin terasa dan suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Tiba-tiba Ningsih berteriak keras dan tubuhnya menggeliat-geliat. Wajahnya berubah pucat dan matanya terbelalak. Mbak Asmo tidak gentar. Dia terus melantunkan mantra-mantra dengan penuh keyakinan. Sardi dan Wiwi memegang tangan Ningsih dengan erat. Erat berusaha memberikan kekuatan pada putri mereka. Gondoruo, dengarkanlah kami, teriak Mbak Asmo dengan suara menggema. Kami mohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan dan kami minta kau lepaskan Ningsih. Seketika angin kencang bertiup masuk ke dalam rumah, membuat api lilin bergoyang liar. Bayangan Gondoruo yang tinggi besar dan berbulu dengan tanduk serta taring besar tampak di pojok ruangan. Mata makhluk itu menyala merah, penuh amarah. Mbah Asmo melanjutkan dengan suara lebih tegas. Kami memberikan sesaji ini sebagai tanda permohonan maaf dan memohon agar kau mengampuni kesalahan kami. Kembalilah ke tempatmu dan biarkan Ningsih hidup dalam damai. Setelah beberapa saat yang menegangkan, angin kencang mereda dan bayangan Gondoruo perlahan menghilang. Ningsih terdiam dan tubuhnya kembali tenang. Wajahnya yang tadi pucat mulai kembali normal. Mbak Asmo mengakhiri ritual dengan doa penutup berharap bahwa Gondoruo telah menerima permintaan maaf mereka. Pagi harinya, Ningsih bangun dengan kondisi yang jauh lebih baik. Keluarga Sardi merasa lega meskipun masih was-was. Mereka berterima kasih kepada Mbak Asmo dan Joyo atas bantuan mereka. Sardi berjanji untuk tidak lagi mengusik apapun di hutan tanpa izin dan lebih menghormati alam serta makhluk yang tak terlihat.
Kisah tentang kejadian itu menyebar di desa Asmoro Rejo. Warga desa belajar untuk lebih menghormati alam dan makhluk gaib yang mungkin bersemayam di sekitar mereka. Mbak Asmo dengan kebijaksanaannya terus menjadi pelindung dan penasehat desa, memastikan bahwa kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Sejak hari itu, kehidupan keluarga Sardi kembali normal. Ningsi tumbuh menjadi gadis yang kuat dan bijak, selalu mengingat pelajaran berharga yang didapat dari pengalaman menakutkan tersebut. Desa Asmoro Rejo kembali damai, dengan warganya yang lebih sadar akan pentingnya menghormati alam dan makhluk yang bersemayam di dalamnya.